Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dengan Pak Fajrin Maulana dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1 semester 1. Anak-anak, pada pertemuan hari ini marilah kita awali dengan berdoa agar pelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi dengan judul Yakin Allah itu ada. Pak Guru ulangi, yakin Allah itu ada. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti pelajaran ini, anak-anak diharapkan mampu: 1. Menyebutkan bukti bahwa Allah itu ada. Yang kedua, menjelaskan makna iman kepada Allah. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam ciptaan Allah. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum Pak Fajrin memulai pelajaran masuk dalam materi utama, Pak Fajrin ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada anak-anak sebagai umpan balik supaya anak-anak terangsang atau termotivasi untuk mengikuti pembelajaran pada pertemuan hari ini karena rasa ingin tahu. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Nah, anak-anak, kita sering kali mendengar kata iman kepada Allah, iman kepada Allah. Sering sekali kita mendengar. Nah, iman kepada Allah itu artinya apa toh? Siapa di antara anak-anak yang tahu apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Siapa di antara anak-anak yang tahu? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa bukti bahwa Allah itu ada? Apa bukti bahwa Allah itu ada? Nah, anak-anak, Allah itu ada. Buktinya apa? Nah, siapa yang diantara kalian yang bisa menyebutkan bukti bahwa Allah itu ada? Kemudian yang ketiga, apa saja ciptaan Allah yang kamu ketahui? Nah, anak-anak, selanjutnya marilah kita bahas pertanyaan tersebut satu persatu. Yang pertama, apa itu iman kepada Allah? Makna iman kepada Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala artinya meyakini adanya Allah dengan membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dalam perbuatan. Pak Fajrin ulangi, iman kepada Allah artinya meyakini adanya Allah dengan membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dalam perbuatan. Alam semesta dan isinya adalah ciptaan Allah, dan Allah pula yang memeliharanya. Jadi selain menciptakan, Allah juga menjaga sekaligus memelihara ciptaannya tersebut. Kita sebagai orang beriman kepada Allah, maksudnya kita beriman kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Artinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah adalah wujud iman kepada Allah dalam bentuk perbuatan. Ya, Pak Fajrin ulangi, kita beriman kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Allah memerintahkan kita sholat 5 waktu, ya kita laksanakan. Mendengar adzan, kita datang ke masjid, ambil wudhu, kemudian persiapan sholat berjamaah. Nah, itu adalah bukti bahwa kita iman kepada Allah. Kalau mendengar adzan kok biasa saja, tidak bergegas menuju ke masjid, itu tandanya belum beriman kepada Allah. Kemudian menjauhi larangan Allah. Menjauhi larangan Allah. Larangan Allah itu banyak sekali. Salah satunya adalah
menyakiti hati temannya dengan kata-kata yang tidak baik, dengan kata-kata yang buruk. Contohnya seperti memanggil temannya dengan sebutan yang tercela, dengan nama yang buruk seperti nama binatang. Katakanlah punya teman kulitnya putih dipanggil sapi. Nah, itu nggak boleh, itu namanya perbuatan tercela. Nah, itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kalau kita beriman, maka kita harus berhati-hati dalam berperilaku, sehingga kita harus menjauhi larangan Allah supaya kita tidak melakukan perbuatan dosa. Kalau kita tidak melakukan perbuatan dosa, maka kita akan selamat dari azab Allah. Selanjutnya adalah bukti adanya Allah. Nah, tadi ada pertanyaan toh, apa bukti bahwa Allah itu ada? Nah, ini kita bahas. Adanya alam semesta ini merupakan bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah merupakan pencipta alam semesta. Oleh karena itu Allah disebut Al-Khaliq, yang artinya Maha Pencipta. Sedangkan seluruh ciptaan Allah disebut makhluk. Ciptaan Allah ada banyak, bahkan tak terhitung jumlahnya. Ciptaan Allah ada yang bernyawa atau hidup seperti manusia, tumbuhan, jin, malaikat, dan hewan. Ada juga ciptaan Allah yang berupa benda mati seperti batu, tanah, air, gunung, langit, bulan, bintang, matahari, dan seterusnya. Ciptaan Allah ada yang tampak atau syahadah, dan ada pula yang tidak tampak atau ghaib. Contoh ciptaan Allah yang tampak antara lain manusia, hewan, tumbuhan, air, pasir, dan lain sebagainya. Adapun contoh makhluk ghaib antara lain malaikat, jin, roh atau nyawa, alam kubur, surga, neraka, padang mahsyar, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya apa buktinya bahwa Allah itu ada? Yaitu dengan adanya ciptaan Allah. Karena mustahil ada ciptaan tapi tidak ada penciptanya. Adanya alam semesta itu adalah bukti bahwa adanya Allah, karena alam semesta merupakan ciptaan Allah. Alam semesta beserta isinya adalah ciptaan Allah. Otomatis kalau alam semesta ada, maka penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti ada. Selanjutnya adalah cara mensyukuri ciptaan Allah. Jadi setelah kita tahu bahwa Allah itu ada, kita yakin bahwa Allah itu ada, maka kita wajib mensyukuri adanya ciptaan Allah. Mengapa kita wajib mensyukuri ciptaan Allah? Nah, silahkan anak-anak simak supaya tahu alasannya. Allah menciptakan alam semesta untuk kepentingan siapa? Manusia. Manusia wajib merawat dan tidak boleh merusaknya. Maksudnya merusak ciptaan Allah. Kita wajib merawat ciptaan Allah sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan hewan untuk dimanfaatkan manusia, seperti diambil daging dan telurnya untuk dimakan, diperah susunya untuk diminum, dan dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah dan menarik gerobak. Allah juga menciptakan tumbuhan untuk diambil buah, daun maupun batang sebagai makanan dan keperluan yang lain, seperti bikin atap dari jerami, seperti bikin kursi dari rotan, dan seterusnya. Nah, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang telah diuraikan Pak Fajrin tadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, iman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah itu ada. Yang kedua, Allah merupakan Al-Khaliq atau Maha Pencipta. Al-Khaliq artinya apa? Maha Pencipta. Keberadaan Allah dibuktikan dengan adanya berbagai macam ciptaannya. Pak Fajrin ulangi, keberadaan Allah dibuktikan dengan adanya berbagai macam ciptaannya yang banyak tadi. Yang ketiga, Allah menciptakan alam semesta beserta isinya untuk kepentingan manusia. Yang keempat, kita wajib bersyukur atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan merawat ciptaan Allah dan menjauhi segala perbuatan yang merusak. Perbuatan yang merusak itu banyak sekali ya.
Contohnya adalah melakukan peperangan, melakukan pertengkaran, itu merupakan perbuatan yang merusak. Kemudian membunuh hewan tanpa ada kepentingan, suka berburu, kemudian menggali tanah sampai dalam sehingga tanahnya longsor, suka menebang hutan. Itu adalah perbuatan yang merusak yang harus kita jauhi. Nah, anak-anak, itulah materi kita tentang meyakini bahwa Allah itu ada. Semoga anak-anak paham dengan apa yang Pak Fajrin sampaikan, dan semoga materi ini dapat bermanfaat bagi anak-anak. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan dari Pak Fajrin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir adalah soal. Silakan anak-anak catat soal ini, kemudian anak-anak salin dalam buku tulis. Anak-anak bisa mempause video ini supaya bisa mencatatnya nomor 1 sampai nomor 5 ya. Kerjakan soal di bawah ini. 1. Allah menciptakan hewan agar dimanfaatkan manusia untuk diambil titik-titiknya. Yang kedua, manusia harus bersyukur kepada Allah dengan cara titik-titik. Yang ketiga, rukun iman yang pertama adalah iman kepada titik-titik. Yang keempat, semua ciptaan Allah disebut titik-titik. Jawabannya sudah ada ya tadi ya. Nek memperhatikan anak-anak pasti bisa menjawab. Nomor 5, bukti adanya Allah Subhanahu wa taala adalah adanya titik-titik. Nah, silahkan anak-anak kerjakan dengan sungguh-sungguh. Semoga dapat nilai 100. Nah, anak-anak, selanjutnya marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.